Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 izin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia kami. Perkenalkan, nama saya Arif Agus Haidar dengan NIM 230709005. Perkenalkan, nama saya Janul Raffi Abdillah dengan NIM 23070090033. Perkenalkan, saya Nadia Faiza Azara dengan NIM 23070900016. Perkenalkan, nama saya Naila Wira Salsabila Azwar dengan NIM 23070900003. Perkenalkan, nama saya Ciatnya dengan NIM 230701308. Perkenalkan, nama saya Farida Rahman dengan NIM 23070900031. Berikut presentasi pemaparan dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pengertian tentang ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia adalah aturan penulisan yang digunakan untuk menentukan cara penulisan kata, tanda baca, dan huruf dalam bahasa Indonesia. Aturan ini mengatur tata cara penulisan yang benar agar tulisan menjadi konsisten dan mudah dimengerti oleh pembaca. Pada dasarnya, ejaan bahasa Indonesia bertujuan untuk menjaga konsistensi dan keseragaman dalam penulisan bahasa Indonesia. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai sejarah ejaan bahasa Indonesia. Apa sih sejarah ejaan bahasa Indonesia? Gimana sih sejarahnya? Jadi, ejaan bahasa Indonesia ini diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen, di mana ejaan ini tuh menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang dirancang oleh Carolus Van Ophuijsen. Nah, dalam pelaksanaannya ini, C.H. Van Ophuijsen ini mendapat bantuan dari Engku Nawawi dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Selanjutnya kita akan mengulas nih tentang bagaimana sih sejarah ejaan bahasa Indonesia. Kalian udah ada yang tahu belum? Ejaan yang digunakan pertama kali adalah ejaan Carolus Van Ophuijsen pada tahun 1901. Nah, ejaan ini pada saat itu masih terpengaruhi oleh bahasa Belanda. Ejaan bahasa Indonesia yang kedua adalah ejaan Suwandi. Pada tahun 1947, ejaan ini menggunakan OE sebagai huruf U. Lalu, ejaan bahasa Indonesia yang ketiga adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang lebih sering kita kenal yaitu EYD pada tahun 1972. Kemudian ejaan tersebut diganti kembali pada tahun 1987 menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi 2. Lalu pada tahun 2009 ejaan bahasa Indonesia ini kembali diganti menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi ketiga. Kemudian pada tahun 2015 terjadi pergantian kembali menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang biasa kita kenal PUBI edisi 4. Terakhir, terjadi perubahan pada tahun 2022 menjadi Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD edisi 5. Dan EYD edisi 5 ini adalah ejaan yang kita gunakan hingga saat ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari ejaan. Yang pertama ada sebagai pembakuan dalam membuat tata bahasa agar semakin baku. Yang kedua ada membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Yang ketiga ada sebagai penyaring unsur bahasa asing ke bahasa Indonesia sehingga dalam penulisannya tidak menghilangkan makna aslinya. Dan yang keempat, penggunaan ejaan dapat membantu mencerna informasi dengan lebih cepat dan mudah karena penulisan bahasa yang lebih teratur. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sangat penting penerapannya. Bahasa Indonesia merupakan salah satu alat yang dapat dijadikan sebagai senjata dalam mengembangkan sikap nasionalisme. Karena dengan banyaknya bahasa daerah yang digunakan di Indonesia, bahasa Indonesia menjadi satu-satunya bahasa yang dapat menjadi pemersatu seluruh masyarakat di Indonesia. Ya, untuk selanjutnya adalah aturan dasar. Contoh yang pertama adalah huruf vokal seperti A, I, U, E, O tidak boleh digandakan kecuali untuk penandaan bunyi panjang. Huruf konsonan seperti C, J, X, dan Y hanya digunakan dalam kata serapan atau asing. Selanjutnya adalah kata ulang menggunakan tanda hubung strip dalam kata benda yang terdiri dari dua kata, misalnya mata-mata atau teman-teman. Lalu contoh yang kedua ada penulisan huruf kapital biasanya digunakan di awal kalimat, nama, judul, dan kata-kata yang dianggap penting. Terus ada penulisan huruf K digunakan untuk menggantikan huruf C dalam kata-kata yang terdapat bunyi CH seperti kopi bukan copi. Lalu ada penulisan huruf H digunakan untuk menggantikan huruf KH dalam kata-kata yang terdapat bunyi KH seperti hari bukan hari. Yang terakhir ada penggunaan tanda baca dan ejaan yang benar adalah penting untuk memahami pesan dengan baik.
aturan penting. 1. Huruf kapital. Huruf kapital digunakan di awal kalimat, nama diri, nama tempat, dan nama-nama khusus. 2. Tanda baca. Bahasa Indonesia menggunakan tanda baca seperti titik, koma, tanda kutip 2, tanda seru, dan lainnya sesuai dengan aturan ejaan yang berlaku. 3. Ejaan kata serapan. Kata-kata serapan dari bahasa asing diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan aturan tertentu seperti penyesuaian bunyi dan ejaan. 4. Ejaan yang benar. Ejaan bahasa Indonesia mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam PUEB dan perubahan atau penyesuaian aturan dapat terjadi dari waktu ke waktu. 5. Singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim umumnya ditulis dengan huruf kapital seperti BPK atau Badan Pemerintah Keuangan atau UN, Ujian Nasional. 6. Tanda hubung dan penggunaan kata. Yang PUEB juga mengatur penggunaan tanda hubung dan kata yang dalam berbagai konteks kalimat. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Ejaan Bahasa Indonesia adalah aturan resmi untuk penulisan kata, termasuk tata cara penulisan huruf, tanda baca, dan penggunaan kata baku. Kesimpulannya, ejaan ini digunakan untuk menjaga konsistensi dan pemahaman dalam komunikasi tulis dalam bahasa Indonesia. Selain itu, ejaan Bahasa Indonesia juga memiliki peraturan khusus untuk pemilihan huruf kapital dan huruf kecil, penggunaan tanda baca, serta pengejaan kata dan istilah asing. Ejaan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman, komunikasi, dan konsistensi dalam penulisan bahasa Indonesia.